Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 1 ayat 16 yang berbunyi, apabila kamu menolong perempuan-perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah pemeliharaan Tuhan Allah Bapa nyata di tengah pergumulan. Situasi maupun keadaan hidup di antara kita umat manusia ini senantiasa berubah. Akan tetapi sangat perlu untuk selalu diingat bahwa Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita umatnya ini, bahwa Dia terus dan tetap memelihara umatnya di tengah situasi atau keadaan apapun juga. Situasi damai di Mesir ketika Yusuf masih hidup berubah menjadi mencekam bagi bangsa Israel, karena jumlah orang Israel semakin bertambah dan dilihat sebagai ancaman oleh Raja Firaun. Mereka akhirnya diintimidasi, diperbudak dengan kerja paksa. Tidak hanya itu, untuk menghambat pertambahan jumlah penduduk yang berasal dari umat Israel, Raja Firaun mengeluarkan keputusan kejam dan tak manusiawi. Ia meminta bidan-bidan yakni Sifra dan Pua untuk membunuh anak laki-laki orang Israel saat dilahirkan. Di balik semua peristiwa maupun pergumulan umat Israel itu, iblis berperan memakai Raja Firaun untuk membunuh anak laki-laki dari keturunan Israel. Di dalam Proto-Evangelion atau berita Injil yang awal sekali sudah dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa telah dinubuatkan akan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Melalui keturunan perempuan akan lahir Mesias yang akan menghancurkan kepala ular. Iblis berusaha membunuh anak laki-laki agar apa yang dinubuatkan tidak terjadi. Raja Firaun digambarkan sebagai keturunan ular secara rohani dan sedang dipakai oleh iblis. Kejadian serupa terjadi di dalam Perjanjian Baru. Raja Herodes melakukan pembantaian terhadap semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya karena mendengar kabar dari orang Majus bahwa seorang raja Yahudi telah lahir. Raja itu tak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Raja Herodes bukan sekedar untuk melindungi kedudukannya sebagai raja, akan tetapi ia juga sedang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan nubuatan kelahiran Mesias. Di balik semua peristiwa itu, secara penglihatan kita dengan pemandangan rohani, iblis itu memainkan peran, tetapi Allah Maha Berdaulat penuh atas segala apapun yang ada di kolong langit ini. Dia tetap memelihara umatnya, umat yang dipilihnya sesuai dengan rencananya. Tuhan Allah berperan untuk memunculkan bidan-bidan yang takut akan Tuhan, sehingga tidak menaati perintah Raja Firaun, Raja Mesir itu. Orang Israel memang tertekan, tetapi Tuhan Allah Yahweh tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Allah Yahweh terus memelihara bangsa Israel umat pilihannya itu, sampai pada akhirnya Dia menunjuk Musa untuk memimpin orang Israel Eksodus atau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu. Pemeliharaan Tuhan Allah tidak mengenal batas waktu maupun tempat. Dia yang memelihara umat pilihannya Israel dulu
dan yang juga tentu memelihara kita, umat yang telah dipilihnya dipanggil untuk mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup yang Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya. Situasi maupun keadaan dunia bisa berubah dalam waktu singkat dan mempengaruhi kehidupan kita umatnya. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan Allah Bapa kita adalah yang menguasai hari esok, yang menguasai segala sesuatu. Akan selalu Dia nyatakan pemeliharaannya, karena Dialah Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat yang telah dan akan terus dipeliharakannya sampai selama-lamanya. Tentu saja dengan mengandalkan kuat kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus, maka kita yakin dan percaya bahwa benar Tuhan itu sungguh Maha Tahu, Maha Memelihara, Maha Peduli dengan kita. Pemeliharaannya itu sangat nyata di tengah pergumulan apapun yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi di kemudian hari. Oleh sebab itu, marilah kita jangan pernah melepaskan diri dari ketergantungan di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang Maha Kuat itu. Jangan pernah tinggalkan apapun yang memang menurut kehendaknya harus kita berlakukan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini bahwa kami harus sadari betul pemeliharaan Tuhan itu nyata di sepanjang waktu maupun tempat di mana kami berada di kolong langit ini, supaya kami tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu terlebih menghadapi segala pergumulan apapun juga, baik sakit, penyakit, dan persoalan permasalahan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu atas diri kami sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Amin.